Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kita kemampuan, kekuatan untuk beraktivitas sebagaimana mestinya dan kita dalam keadaan bahagia semua. Amin. Salawat dan taslim terhadap junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Hari ini hari Jumat 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 September 2024 Masehi. Kebetulan hari Jumat. Nah, kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, orang tuaku yang sempat mendengarkan ini, adik-adik, bahwa kalau hari Jumat ini kita ada persiapan dari spesial bagi kita umat beragama Islam, ya. Pertama, apa yang kita lakukan kalau hari Jumat. Nah, ini tips kita. Nah, kalau hari Jumat ini yang kita lakukannya. Pertama, sebelum kita pergi salat Jumat, kita sebaiknya pertama mandi, ya, mandi sebelum Jumatan. Ini penting. Mandi. Sahabat-sahabat saya yang pekerja lapangan, ya sebaiknya mandi karena sangat berkeringat, ya. Walaupun dikerja di administrasi, kalau tidak berkeringat tapi terlalu lelah otak, ya, biasanya dengan mandi, kemudian basahi rambut, mencuci rambut dengan sampo, meringankan beban. Demikian pula para pekerja, ya, sebaiknya mandi, ya. Jadi aturan kalau jam kerja sebaiknya kalau jam perusahaan resmi baik BUMN atau swasta sebaiknya jam 11 berhentilah, ya. Ini sudah berhenti jam 11. Apa yang dilakukan yaitu mandi, ya, mandi. Dan kemudian adab selanjutnya yaitu ya sudah mandi, memakai wangi-wangian. Biasanya ada yang wangi parfum, ini ada yang lengket di badan atau lengket di kain. Ya, terserah yang mana yang dipilih. Yang jelas kita akan masuk ke suatu ruangan yang sakral. Ya, sakral pengertiannya bahwa kita mau menghadap kepada Ilahi Rabbi. Sama pimpinan aja kita sopan, Pak RT RW sopan ini kepada yang menentukan nasib kita, ya. Kita mohon ampun karena banyak dosa dan mohon harapan perbaiki hidupku, atasi masalahku. Nah, itu harapan kita. Dengan harapan bahwa perbaiki hidupku, atasi masalahku, angkat derajatku, masa kita sembrono datang ke masjid. Nah, itu. Kemudian setelah mandi, memakai wangian, ya ini nih, memakai pakaian yang terbaik. Gimana kalau kita di kantoran, ya kalau kita disiplin, bawa pakaian sholat, ya. Ada pakaian kerja, ada pakaian kantor, ada pakaian sholat, ya. Ini jangan didengar-dengarkan. Pakaian sholat, ya. Ya, ini kalau kita ke lapangan harus diganti. Kalau di ruangan sama-sama ber-AC, tidak ada keringat, ya ini kelelahan pikiran. Biasanya kalau ganti pakaian dalam terasa segar dan sejuk. Itu yang ketiga. Selanjutnya apa itu? Ya, ini bersiwak, memotong kuku, menggunting kumis. Nah, ini kalau ada kuku sebaiknya itu harus dipotong, kemudian kumis kalau panjang dipotong, bersiwak, ya ini sikat gigi. Biasa di mandi include, tapi memotong kuku biasanya susah di kamar mandi. Menggunting kumis juga harus ada cermin, bisa juga pada saat kita di kamar mandi.
Nah, setelah ini pakai ini, kalau setelah pakaian ini, artinya ya memang kondisi pada saat kita rapi. Selanjutnya, ya ini sudah membaca surah Al-Kahfi, Masya Allah. Ini Al-Kahfi ini karena bermacam-macam derajat bacaannya orang, ada yang bisa membaca Al-Kahfi ini sekitar 110 ayat ya lebih. Kalau bisa setengah jam, bisa juga ada 15 menit, ada 1 jam. Kita renungi, ya diukurlah, karena ini kita kasih alokasi waktu berapa. Kalau setengah jam ya ini. Bisa juga ada yang memang memulai malamnya dibaca Kahfi, Kamisnya dibaca Meman, ya itu, sehingga tidak terburu-buru di hari Jumat ini. Kenapa ini kita baca Al-Kahfi? Karena berbagai pendapat ulama di dalam surah Al-Kahfi ini 3 sikap ya di dalam menghadapi hidup ini, jangan sampai kita terlena dalam kehidupan ini. Kemudian akidah, 5 contoh cara menghadapi hidup yang benar ya. Coba baca Al-Kahfi dengan renungi artinya. Yang pertama, Al-Kahfi itu sendiri, bahwa segolongan orang sudah di puncak kekayaan, kejayaan, anak pejabat, hidup serba ada, serba bisa, serba ada, serba mencukupi, bahkan serba berlebih. Tapi ketika diadakan pilihan bahwa bertentangan dengan hatinya, dia memilih akidah yang betul ya. Dalam surah ini dikatakan bahwa pada zaman itu dipaksa mengakui bahwa ada Tuhan itu satu, dan Tuhan itu lebih daripada satu. Nah, inilah kelompok kaum Kahfi yang menyingkir dari pokok akidah itu, memilih hidup apa adanya di tengah gua ya. Nah itu, kemudian ada perumpamaan orang hidup ya, satu yang agak berlebih kehidupannya, satu yang apa adanya ya, kan yang kelebihan harta saja sedikit menyebabkan bukan hanya pola gerakannya yang bertingkah yang berbeda, tapi ucapannya sudah mulai bertingkah dan berbeda. Ada rasa menganggap dirinya lebih tinggi daripada sama yang lain. Nah, ini detail daripada sikap yang dienukan dalam Al-Quran. Jadi diingatkan ini surah Al-Kahfi ini ya. Nah itu seperti itu. Kemudian dalam hal ilmu juga diingatkan jangan terlena dan terus sombong karena ilmu. Nabiullah Musa ini ketika merasa ilmunya sudah cukup, dia sudah merasa bahwa saya yang paling pintar, ya langsung ditegur, pergi belajar. Di antara hamba-hamba Allah dalam kisah ini dituturkan bahwa beliau harus berburu sama Nabi Khidir. Nah, itu diingatkan supaya dibaca Al-Kahfi ini, sehingga timbul ketawajuan, membesarkan Allah, mengecilkan diri, akhirnya ringan untuk beribadah, bukan berat, meringankan ibadah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kisah Zulkarnain ya. Jadi mohon dibaca-bacalah surah-surah Al-Kahfi ini, sehingga timbul dalam 1 minggu itu iman meningkat kembali, keyakinan akhirat akan meningkat, sehingga dalam 1 bulan ini, 1 minggu ini jazbah, semangat kita untuk beragama naik. Nah, setelah baca Al-Kahfi ini memperbanyak salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini dibaca diperbanyak ya. Nah, inilah agama ini, dengan ucapan ini menenangkan hati, menimbulkan harapan. Kemudian bersegera ke masjid agar supaya sebelum hati naik di mimbar kita telah berada di masjid. Nah, inilah selalu kita ulang-ulangi bahwa adab-adab sebelum masjid, sehingga pada Jumat ini bukan Jumat berkah bagi kita karena menjalankan adab-adab masjid. Inilah yang saya kemukakan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.